Kasus pencabulan yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, terus jadi sorotan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam untuk membina akhlak dan moralitas dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui ajaran agama Islam justru dipertanyakan. Mengapa bisa terjadi? Dan malam ini kami akan berbincang dengan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Halo, Assalamualaikum Pak Wamen, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Iqbal. Oke, Alhamdulillah ya Pak. Pak Wamen, kasus pencabulan di lingkungan pesantren ini kan masih terjadi. Seperti yang tadi sudah kita simak, ada dua informasi yang tentunya cukup miris begitu kalau kita dengar. Dan tahun lalu sendiri sudah ada beberapa kasus, di awal tahun ini terpantau ada 2 kasus di Jember dan juga di Lampung. Bagaimana evaluasi dari Kementerian Agama terkait hal ini? Iya, yang pertama Mas Iqbal, yang pasti kami sangat prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk para santri menimba ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan agama, justru diciderai oleh sekelompok atau sebagian kecil orang, sehingga pondok pesantren menjadi tercemar dan rusak namanya. Untuk itu Kementerian Agama sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada satuan pendidikan. Saat ini tengah difinalisasi keputusan Menteri Agama yang lain tentang standar prosedur operasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan. Jika KMA ini sudah terbit, maka akan menjadi pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan, utamanya di pondok pesantren. Kami terus kejar agar ini segera bisa diterbitkan. Oke, Pak Wamen, terkait dengan Peraturan Menteri nomor 73 ini, kenapa baru sekarang Pak Menteri untuk dibentuk ataupun dibuat? Mengingat apakah ini memang melihat dari tragedi yang selama ini kita saksikan bersama atau justru memang baru sekarang sempat untuk dibuat? Iya, memang ini juga bagian dari kecepatan kami merespon kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi pasti kami memastikan bahwa pondok pesantren yang selama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat, ya saya kira tidak membenarkan kejadian-kejadian tersebut. Bahwa itu terjadi, saya kira jumlahnya tidak banyak, ya, karena jumlah pondok pesantren di Indonesia itu jumlahnya 29.000 lebih. Sehingga kalau misalnya ada kejadian-kejadian, ya, kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, saya kira itu tidak menggambarkan pondok pesantren secara keseluruhan. Oke. Untuk itu kami terus, ya. Ya, Mas Iqbal. Ya, Pak Wamen, terkait dengan apa yang kita saksikan bersama beberapa waktu lalu, MSAT, pemimpin pondok pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah ini kan sempat dihentikan operasinya begitu ketika MSAT ini ataupun alias Mas Beci ini ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus yang membelitnya. Lalu apakah nanti kalau misalnya ada kejadian-kejadian serupa seperti yang terjadi di 2 daerah yang tadi sudah kita sebutkan, apakah ini langsung dihentikan operasinya atau justru masih tetap dilanjutkan? Ya, karena sudah ada regulasi, ya, tentu kita kembalikan pada regulasi yang ada. Kasus pidananya tentu menjadi kewenangan kepolisian untuk memproses. Ya, Kemenak ya sangat mendukung ketegasan dan kecepatan kepolisian dalam penegakan hukum kepada semua pelaku, siapapun dia. Ya, sementara Kemenak akan terus melakukan langkah-langkah pembinaan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemenak juga memikirkan dan melakukan mitigasi, ya, afirmasi bagaimana keberlanjutan
pendidikan anak didik, jika sampai misalnya ya langkah administratif ya diambil, misalnya pencabutan izin operasional lembaga pendidikan yang juga pernah dilakukan oleh Kemenak, yaitu kami juga harus melakukan langkah-langkah mitigasinya. Ya, kami terus mendorong kepada seluruh ya Kementerian Agama untuk terus melakukan pembinaan kepada seluruh pembina pondok pesantren di seluruh Indonesia. Selain melakukan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, pernah nggak Kementerian Agama ini melakukan audit, Pak, terhadap pesantren-pesantren tersebut? Iya, audit dilakukan dalam kerangka penertiban ya tata administratif pondok pesantren. Kita terus melakukan updating data yang juga diperlukan dalam rangka melakukan afirmasi. Ya, tentunya sesuai dengan PMA, kami juga mendorong partisipasi masyarakat, termasuk santri dan wali santri untuk proaktif dalam melaporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Partisipasi publik sangat penting dalam proses pencegahan dan antisipasi dini. Kementerian Agama juga menjalin sinergi dengan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum tersebut. Oke, tapi realisasinya ada nggak, Pak, dari audit ini? Mengingat bahwa sampai saat ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Kementerian Agama juga menerima begitu apa yang menjadi seperti kalau misalnya ada kejadian kekerasan seksual dan lain sebagainya harus melaporkan. Tetapi nyatanya di lapangan bahwa mereka itu ketakutan dan juga ada juga yang sampai videonya viral, dia berbicara di depan kamera mengatakan bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual. Apakah ada laporan-laporan yang masuk ke Kementerian Agama langsung dari mereka? Ya, yang pasti kami sudah membuka hotline ya laporan kepada seluruh masyarakat ya, baik itu santri atau wali santri atau pada masyarakat, agar kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang diduga ya terjadi di pondok pesantren ya yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual, itu jangan ragu dan jangan takut untuk melaporkan kepada Kementerian Agama dan juga kepada kepolisian agar segera dapat diambil langkah-langkah tindakan yang sepatutnya. Oke, Pak, apakah di lingkungan pesantren ini ada satgas khusus yang bisa mengawasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kekerasan seksual? Iya, satgas dimungkinkan ya di dalam PMA yang sudah diterbitkan, itu pondok pesantren itu boleh membuat satgas keamanan. Bahkan secara umum pesantren sejak dari dulu memiliki organisasi yang cukup lengkap dan rapih ya. Ada pihak keamanan yang secara berjenjang di pondok pesantren, ya ada pimpinan komplek, ada pimpinan pembina para santri. Saya kira itu sudah berjalan selama ini. Ya, sekali lagi bahwa kalau ada kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa terakhir ini, saya kira itu kasus yang boleh jadi tidak bisa disamakan di semua pondok pesantren. Baik, Pak Wamen, singkat saja satu pertanyaan terakhir saya terkait dengan adanya pesantren yang tidak memiliki izin. Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Seperti yang terjadi di wilayah Jember, Jawa Timur. Ya, kami terus mensosialisasikan ya Pak Mas Iqbal bahwa masyarakat itu harus cerdas dalam memilih pondok pesantren. Ya, dipastikan bahwa pondok pesantren tersebut memiliki izin. Ya, kita juga jangan mudah terpengaruh ya dengan sekedar melihat fasilitasnya ya yang bagus, yang mewah misalnya, tapi juga dipastikan bahwa di pondok pesantren tersebut diasuh oleh ulama-ulama yang otoritas keilmuan keagamaannya, ulamaannya itu memiliki sanad keilmuan yang jelas. Ya, saya kira
banyak pondok pesantren yang sudah memiliki nama ya, yang saya kira itu masyarakat banyak yang sudah mengenal. Jangan kemudian memilih pesantren yang belum jelas ya, baik dari segi kualitas ya, keilmuannya maupun sanad keulamaan dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulamanya. Nah, cara mengetahuinya bagaimana nih Pak, bahwa ini pesantren berizin ataupun tidak? Karena mungkin bagi masyarakat awam agak kurang mengerti terkait dengan hal ini. Ya, sebenarnya sekarang kami punya super app ya, pusaka itu, masyarakat sudah bisa mengakses ya informasi-informasi langsung di di super app kami, ya pusaka namanya. Atau kalau misalnya tidak, ya bisa menanyakan kepada Kementerian Agama di daerah, ya di kabupaten, di kecamatan, untuk memastikan bahwa pesantren tersebut itu terdaftar, ya setidaknya memiliki izin operasional dan juga memiliki kualitas yang baik. Baik, Pak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.